Hai sobat, kali ini akan diceritakan tentang kematian Ni yang di alur cerita Stellar Transformation. You subrek dan like ya kak. Gasken. Di lantai 4 Istana 9 Surga, 3 orang saat ini berdiri di lobi. Brother Zong, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan lulus level 6. Untuk menahan roh pedang emas tingkat 6 dan masih hidup. Du Zong Jun mencibir sinis. Menurutnya dia harus peringkat 2 dan bukan Zong Jue. Dari pengaturan Immortal Emperor Ni yang dibuat sebelumnya, orang bisa menebak bahwa harta lantai 9 adalah untuk peringkat pertama dan berisi barang-barang paling berharga. Di lantai 8, harta karun juga berlimpah, tetapi di lantai 7, harta karun adalah yang terendah nilainya. Meski begitu, lantai 7 akan berisi peralatan surgawi. Itu hanya keberuntungan, tidak lebih. Zong Jue tersenyum tipis. Suara Mengan memecah keheningan canggung yang mengikuti, dan berkata cukup, di lantai bawah, ada 2 orang lagi. Qin Yu dan Lan Feng. Untuk saudara Qin Yu, itu akan sangat sulit, tetapi untuk Lan Feng. Saya percaya probabilitas baginya untuk lulus level 5 atau level 6 tidak akan terlalu tinggi. Itu benar, 3 teratas seharusnya hanya kita bertiga. Du Zong Jun tertawa penuh kemenangan. Bahkan jika dia bukan peringkat 2, menjadi yang ketiga tidak terlalu buruk. Tiba-tiba, Mengan akan memasuki lantai 8 dan Zong Jue akan memasuki lantai 7. Du Zong Jun akan diangkut keluar dari alam Ni yang sebuah suara acuh tak acuh menggema melalui aula besar ketiga di lantai 4. Apa? Mengan, Zong Jue dan Du Zong Jun benar-benar tersentak oleh pengumuman itu. Kedua mantan menatap dengan ternganga pada Du Zong Jun, yang ekspresinya merupakan campuran dari horor dan kegilaan. Semua dua lainnya juling dan menyaksikan Du Zong Jun menghilang dari lantai 4. Setelah Du Zong Jun yang spektakuler, Mengan dan Zong Jue diangkut ke lantai masing-masing. Yang ke-8 dan ke-7. Di lantai 3 Istana 9 Surga. Qin Yu, seperti yang saya janjikan, saya tidak mengumumkan bahwa Anda mengambil peringkat pertama. Baiklah, saatnya bagi Anda untuk bersiap-siap memasuki lantai 9. Pria kulit hitam yang kurus. Wulan, tersenyum penuh sukacita pada Qin Yu. Terima kasih banyak Tuan Wu. Qin Yu tidak ingin Mengan dan Zong Jue tahu bahwa ia memperoleh harta terakhir dari 9 surga. Selama Wulan tidak mengumumkan hasilnya, yang lain mungkin berasumsi bahwa Lan Feng nomor 1 dan bukan Qin Yu. Aliran cahaya lain turun ke Qin Yu, dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Qin Yu merasakan dunia menghilang dari bawah kakinya, saat tubuhnya lenyap dari aula lantai 3. Setelah Qin Yu menghilang, Wulan masih menatap ruang terbuka tempat Qin Yu berdiri, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa dalam hati. Niyang, kamu. Niyang. Kamu mati begitu tiba-tiba dan masih meninggalkan begitu banyak pekerjaan yang menyusahkan. Ranah Anda yang menghabiskan begitu banyak kekayaan, harta, dan waktu untuk mencipta, namun itu akan ditinggalkan di Mortal Plane, hah? Wulan tertawa kering lagi, hanya artefak yang paling berharga dan didambakan yang ditemukan di sini di 9 surga, di 3 lantai teratas. Semua harta yang ditemukan di tempat lain digabungkan dapat dibandingkan dengan bahkan salah satu lantai teratas. Sepertinya semua harta akan diwarisi oleh penerus berikutnya. Sudah saatnya bagi saya untuk bersatu kembali dengan teman lama saya juga. Dan dari aula lantai 3, sosok terakhir. Wulan, juga menghilang, hanya udara tipis yang tersisa. Du Zong Jun merasakan langit dan bumi berputar seperti tumpukan warna. Beberapa saat kemudian, warnanya stabil dan sekitarnya menjadi jernih. Dengan pengamatan singkat, dia berseru, apa ini Pulau Golden Woods. Ternyata, Du Zong Jun dipindahkan ke Pulau Golden Woods. Du Zong Jun, kamu juga diusir Anda tidak masuk 3 besar, kan Huayan tersenyum lalu berjalan dari satu sisi depan pantai. Bersamanya, adalah Fang Tian yang bertanya Du Zong Jun, jika saya ingat dengan benar, Anda berhasil melewati level 5 kan? Saat ini di Pulau Golden Woods, ada sekelompok kecil orang. Itu adalah sekelompok orang yang dikeluarkan dari alam Ni yang ada Fang Tian, Yu Liang, Huayan, Ao Feng dan sekarang Du Zong Jun. Ya, aku juga gagal. Du Zong Jun merasa tidak berdaya tetapi juga frustrasi dengan hasil ini. Aku ingat aku dipindahkan setelah Zong Jue melewati level 6 yang sangat tinggi. Setelah dia hanya ada Qin Yu dan Lan Feng yang tersisa, siapa yang memaksa Anda kehilangan tempat Anda di papan pemimpin? Fang Tian bertanya dengan tabah.
Aku juga tidak tahu. Tidak tahu siapa yang membuat Du Zongjun kehilangan penempatannya hanya membuat dia lebih marah. Saya masih tidak mengerti siapa, dari Lan Feng dan Qin Yu, yang melampaui saya mengingat kekuatan Qin Yu, bagaimana dia bisa melewati hidup-hidup. Adapun Lan Feng, kekuatannya memang sangat tangguh, tapi bagaimana dia bisa melewati sesuatu yang lebih tinggi dari level 5 atau level 6. Juga, lelaki kulit hitam kurus itu hanya mengumumkan bahwa Men Gan berada di peringkat 2 dan Zhong Jue berada di peringkat 3. Sebelum dia mengirim saya keluar, dia tidak mengumumkan siapa yang pertama. Du Zongjun mengutuk dan cemberut dengan muram. Hua Yan, Fang Tian, Ao Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Saya pikir, nomor 1 bisa menjadi Qin Yu. Hua Yan tiba-tiba tersenyum misterius. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatannya, bahkan melewati sebuah ruangan akan menghabiskan nyawanya. Du Zongjun menggelengkan kepalanya. Tidak lupa tentang Lan Feng. Lan Feng pasti tahu bahwa itu sulit untuk didahulukan, jadi, saya berasumsi, dia menggunakan semacam teknik tersembunyi untuk menggabungkan kekuatannya ke dalam tubuh Qin Yu sementara. Ketika Qin Yu memasuki ruangan, Lan Feng akan melepaskan kekuatannya yang tersimpan. Hua Yan menertawakan asumsi tanpa belas kasihan Du Zongjun. Sejauh yang saya tahu, beberapa dewa pedang emas tahu tentang teknik tersembunyi semacam itu. Hua Yan jelas bisa mengingat seolah-olah itu kemarin selama waktunya di alam immortal, iblis dan setan, ada pedang immortal yang kuat yang bisa menggabungkan roh pedangnya di tubuh muridnya. Dan selama kontes, murid itu bisa melepaskan roh pedang yang luar biasa kuat itu. Mungkin. Fang Tian, Du Zongjun dan beberapa orang lainnya wajah menyala. Jika Qin Yu memperoleh item surgawi itu, lukisan dewa yang hilang itu. Dengan prediksi saya, Qin Yu harus menyerahkan sebagian besar harta kepada paman bela diri Lan Feng, dan hanya mengambil jumlah yang sedikit. Hua Yan menjelaskan, Lan Feng mungkin sulit dijatuhkan, tapi kita bisa mendekati masalah ini dari sisi Qin Yu. Dengan mencuri dari Qin Yu. Semua orang berpikir mendalam tentang masalah ini. Qin Yu tidak tahu bahwa sekelompok pencuri diam-diam merencanakan kejatuhannya. Semua perhatiannya sepenuhnya terfokus pada interior lantai ke-99 surga. Lantai 99 surga adalah aula yang luas. Bentuk langit-langit surgawi berbentuk bulat seperti ruang di bawah ini. Melihat ke atas, di langit-langit lantai utama dari aula utama itu sangat dalam dan hitam. Di antara kegelapan ada banyak bintang, berkelap-kelip dengan kecemerlangan murni. Di mana mereka tergantung adalah langit berbintang yang luas, misterius dan jauh. Dan yang tergantung di atas tanah adalah item abadi satu demi satu dalam beberapa baris. Sejauh mata memandang, lebih dari ribuan item diatur di depan, yang terburuk adalah peralatan immortal kelas tinggi. Ada banyak item abadi kelas atas juga. Jauh di kejauhan, ada banyak wadah porselen, yang bisa berisi pil abadi. Itu seperti melangkah ke planet harta karun, dengan barang-barang mengkilap ke kiri dan ke kanan, naik dan turun benar-benar ruang harta karun setelah bos terakhir. Item abadi, pil abadi. Ada segalanya kecuali batu elemental suci kelas atas. Qin Yu mengangkat bahu tak berdaya. Yang paling dia inginkan adalah batu elemental suci kelas atas. Dengan mereka, dia bisa menggunakan pedang abadinya boneka tanpa takut kehilangan kekuatan bonekanya. Sama seperti Qin Yu hendak menurunkan kepalanya dengan frustrasi. Seluruh lantai ke-9 bergetar dari sisi ke sisi dan udara di sekitar tengah aula bergetar, sesosok muncul dari udara tipis. Sosok itu mengenakan jubah perang hitam yang akrab. Sosok itu memiliki rambut yang lebih panjang, dan sepasang mata tajam yang sangat dingin. Qin Yu tiba-tiba teringat patung yang akrab itu di White Jade Plaza. Junior, tentunya kamu sudah menebak siapa aku. Saya Kaisar Abadi Niyang. Suara dingin sosok itu bergema di aula besar. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa pria di depannya. Ini adalah sosok legendaris satu eksistensi yang berdiri di puncak semua keberadaan di semua alam atas abadi, setan dan setan. Ini adalah Kaisar Abadi Nini yang agung. Aku sudah mati, ini hanyalah kurir yang kutinggalkan di mantra sihir yang kutempatkan di sini. Sosok itu menunjukkan ekspresi pahit, apakah itu hidup atau mati, hidup saya selalu mengalami nasib. Dan seperti itu, kematianku sudah ditentukan oleh takdirku. Kaisar perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum lemah. Baiklah, itu saja di masa lalu. Sekarang, aku tidak akan memikirkannya lagi.
Pada lapisan ke-9 ini, saya telah meninggalkan 3 harta karun besar, suatu saat Anda bisa mendapatkannya. Sebelum Anda melakukannya, Anda harus berjanji kepada saya satu hal. Ni yang tiba-tiba tertawa dengan nada mengejek diri sendiri, alas, saya hanya orang mati sekarang, saya tidak bisa memaksa Anda menjanjikan apapun kepada saya. Hanya saja saya berharap bahwa ketika Anda mencapai alam atas pada titik tertentu, menipu Kaisar Yu dan Kaisar Xuan dengan gaya megah. Tetapi, jika Anda bisa melukai mereka atau, bahkan lebih baik, bunuh mereka itu yang terbaik. Ketika sosok itu mengucapkan kata-kata Kaisar Yu dan Kaisar Xuan, matanya bersinar dengan intensitas dan kekejaman yang dahsyat. Hanya yang aku tahu, kalau kamu membunuh atau melukai mereka hampir tidak mungkin. Jadi untuk menipu mereka dengan gaya termegah mungkin akan membuat saya sudah puas. Anda memiliki atlas 10.000 orang, maka saya memiliki keyakinan yang baik pada kemampuan Anda untuk menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Tapi Qin Yu merasa bingung. Kaisar Abadini yang ini jelas sudah lama mati. Bagaimana dia bisa menebak bahwa tempat pertama akan pergi ke orang yang memperoleh atlas? Anda pasti bertanya-tanya bagaimana saya bisa menebak bahwa Anda memiliki atlas 10.000 binatang? Kaisar tertawa sebentar, Junior, Anda harus tahu bahwa pada kenyataannya, rintangan terakhir ini, jadi disebut ranker 3 teratas akan memasuki lantai 9-7, hanya lelucon saya membiarkan Wulan mengatur. Pada kenyataannya, siapapun yang diangkut ke lantai 9 tergantung pada keinginan Wulan. Hanya saja di masa lalu, aku membuatnya bersumpah. Dia harus bersumpah untuk mengirim orang yang mendapat atlas akan dipindahkan ke lantai 9. Qin Yu tidak tahu apakah akan menangis atau tertawa, mendengar ucapan ini. Ternyata, bahkan tanpa melewati tantangan kamar itu, dia masih akan datang ke sini. Hanya dengan atlas, tugas yang aku percayakan padamu bisa diselesaikan. Kaisar menghela nafas dan melanjutkan, Junior, meskipun aku adalah orang mati yang tidak bisa memaksamu untuk melakukan apapun, tapi aku mohon kamu mengambil atas dirimu sendiri untuk membalaskan dendamku pada 2 orang yang pernah hidup. Qin Yu bisa merasakan emosi yang jujur di balik permohonan murni Kaisar Niyang. Dia merasa agak frustrasi pada Kaisar bahkan dalam kematian, Kaisar Niyang tidak bisa melupakan pembalasannya. Tapi Qin Yu mengerti ini, bagaimana dia bisa mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Niyang, dan tidak membantu Kaisar. Dia akan selalu merasa bersalah tentang hal itu. Ini adalah cacat hati manusia. Aku akan berjanji padamu ini. Qin Yu bersumpah di dalam hatinya. Junior, dapatkah kamu melihat semua upaya ini? Saya menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkan wilayah ini untuk memilih ahli waris yang layak. Kaisar menghela napas keras. Pada awalnya di Nine Sword Immortal Mansion, surga halusinasi digunakan untuk menentukan apakah pewaris memiliki disposisi yang ditentukan. Kemudian di jalur terbelah, Taman Persik, dan Jalan Dunia Bawah, digunakan untuk menguji apakah individu itu tidak takut mati. Untuk melihat apakah mereka berani menempuh garis tipis antara hidup dan mati. Jika pewarisnya tidak tegas atau malu-malu, bagaimana mereka bisa berani menghadapi Kaisar Yu dan Kaisar Xuan? Qin Yu diam-diam mengangguk. Jadi ini adalah alasan mengapa Kaisar mengatur serangkaian cobaan itu. Kaisar Yu dan Kaisar Xuan keduanya tokoh di depan alam abadi. Untuk menghadapi mereka, seseorang harus berani, dan tidak takut mati. Yang sama juga perlu memiliki hati yang mantap dan pikiran yang kuat. Tapi hanya dengan keberanian, dan pikiran yang teguh, pewaris tidak akan mampu mencapai lebih dari tugas orang bodoh. Kaisar berkata dengan nada tanpa basa-basi, aku juga memasang jebakan di tebing harta karun. Harta karun yang sangat berbahaya adalah pengaturan untuk menentukan ahli waris. Saya harus bijaksana dan berhati-hati dalam setiap usaha. Menjadi ceroboh saat bertarung dengan Kaisar Yu dan Kaisar Xuan, yang sama dengan menggoda kematian. Ni yang melanjutkan, adapun Blue Cloud Road, itu adalah ujian untuk menentukan tekad dan kekuatan ahli waris saya. Memiliki pikiran yang tegas dan bijaksana tidak berarti apa-apa, jika kekuatan Anda tidak cukup. Qin Yu merasakan euforia tertentu. Dia akhirnya tahu alasan Ni yang menempatkan banyak cobaan berbeda di hadapannya. Semua upaya Kaisar Ni yang dalam membuat semua cobaan ini, adalah memilih seorang penerus untuk mempercayakan balas dendamnya. Pengganti ini perlu tidak takut akan kematian, watak yang teguh, dan seorang ahli taktik yang gagah. Tapi di waktu yang sama, memiliki potensi,
dorongan, dan kecakapan dari seorang murid elit yang dapat mengatasi apa yang disebut rintangan yang tidak dapat diatasi. Aku percaya orang yang bisa mencapai tempat ini, akan menjadi tipe orang yang aku cari. Ciri khas Anda meliputi, tidak takut mati, dan tidak takut akan rintangan tinggi. Kaisar berbicara dengan bermartabat dan percaya diri sesuai statusnya. Karakter orang ini harus mudah ditebak karena mereka mampu mengatasi semua rintangan yang mengancam jiwa dan sangat sulit ini. Kaisar Niang benar-benar teliti, sangat kuat. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengakuinya dan mendesak kagum atas sosok hantu ini. Junior, jika kamu diberkati dengan keberuntungan, semoga kamu telah mendapatkan cincin es yang membara. Jika sudah, maka yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda diberkati oleh keberuntungan wanita. Kaisar tertawa ketika cahaya dari matanya menari dengan geli. Aku harus mengatakan, keberuntungan memainkan peran besar dalam hidupmu. Di masa lalu, ketika saya berada di daerah rahasia alam atas pada saat itu, saya dikejar oleh Kaisar Yu dan Kaisar Xuan. Saya akhirnya membuat mereka kehilangan jejak saya, tetapi mantap dengan kehadiran mereka, saya menginjak bak beracun ketika saya akan mendapatkan harta karun. Itu adalah serangga beracun dari alam surgawi, bahkan dalam kematian, duri beracunnya bisa menembus kakiku. Racun menyerang jiwa secara langsung, begitu disuntikkan ke dalam jiwaku, ia terus mengkonsumsi kekuatan jiwaku. Saya hampir tidak berhasil menahan diri selama 1000 tahun. Itu hanya bak beracun, tapi jangan meremehkan kematiannya karena itu dari alam surgawi. Mengingat ingatannya, Kaisar memasang ekspresi tak berdaya. Daerah tempat dia berada, adalah wilayah paling misterius dari 3 alam atas. Sejak penemuannya, dalam keberadaannya yang tak terhitung tahun, tidak ada yang berhasil mencapai kamar terdalam. Tetapi, Kaisar Ni yang telah mencapai kesuksesan tertinggi ini. Sayangnya, dia menginjak mayat bak beracun dari alam surgawi, tepat saat dia akan mencapai tujuan akhir. Sungguh nasib sial. Siapa yang keberatan dengan hal mati seperti itu secara alami, Ni yang tidak terlalu memperhatikan wilayah di sekitar kutu. Itu hanya bak mati. Inilah yang menyebabkan kematian Kaisar Abadi Ni Yang. Kematian itu benar-benar hujan sial. Qin Yu tidak tahu apakah akan bersimpati atau tertawa. Qin Yu akhirnya mengerti mengapa Ni Yang terus berulang kali menyalahkan nasib buruknya sendiri. Pertama dia menyingkirkan pengejarnya dan berhasil mendapatkan harta karun terakhir, kemudian melangkah ke mayat serangga racun alam surgawi. Bahkan di ketiga alam atas ini adalah tontonan yang langka. Bak racun alam surga. Qin Yu tiba-tiba teringat bahwa Ni yang menyebutkan ini. Bagaimana bak racun alam surgawi muncul di alam abadi, iblis dan setan? Cukup, Junior, hartaku, aku akan meninggalkannya di sini untuk kamu ambil di waktu senggangmu. Hanya saja ketika Anda melakukannya, jangan lupa pencarian yang telah saya percayakan kepada Anda. Sosok hantu Kaisar Ni yang menghilang secara bertahap menjadi kabut. Qin Yu memberi hormat pada kepergian Kaisar yang agung ini. Kaisar Ni yang, aku telah mengambil harta terhebatmu, untuk itu aku berutang budi padamu. Tugas ini sudah Anda percayakan kepada saya pasti akan menyelesaikannya. Qin Yu berbalik ke arah pegunungan harta rampasan dan harta yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menyimpannya langsung ke dalam cincin esnya yang membara. Ramalan itu, hari yang cerah, langit biru pudar dihiasi oleh awan putih lembut seperti domba wol. Di atas tumpukan wol agak besar duduk 5 orang. Du Zongjun, Hua Yan, Ao Feng, Fang Tian dan Yu Liang. Itu adalah adegan lucu melihat 5 orang duduk di atas awan yang beriak. Rencana itu yang baru saja saya diskusikan dengan Anda semua. Apakah Anda semua setuju? Hua Yan melihat ke bawah meja cloud menuju 4 lainnya. Du Zongjun adalah orang pertama yang tersenyum. Persetujuannya saudara Hua Yan, apa yang Anda katakan masuk akal. Lan Feng kemungkinan besar menyimpan roh pedangnya ke tubuh Qin Yu. Dengan cara ini Qin Yu akan mendapatkan tempat pertama. Meskipun ia mendapat tempat pertama, sebagian besar harta akan diambil oleh Lan Feng, tetapi Qin Yu masih akan mendapatkan porsi kecil. Qin Yu hanya dengan dirinya sendiri, apa yang kita takutkan Anda mungkin tidak semua setuju dengan ini, tetapi saya menawarkan janji saya untuk mengambil bagian dalam hal ini. Bagaimana dengan Brother Fang Tian? Hua Yan menoleh ke Fang Tian. Fang Tian tidak setuju dengan rencana ini. Hua Yan, apa yang Anda katakan dapat dibenarkan, dan informasi Anda tepat.
Memang benar bahwa Qin Yu sangat peduli dengan kerabatnya, tetapi menggunakan keluarganya untuk mengancam Qin Yu, agak terlalu. Terlalu banyak apa Huayan mencibir, wajahnya berkerut jahat, apakah Anda ingin menyerang Qin Yu secara langsung? Dia bukan seseorang yang mudah ditangkap, terutama jika Lan Feng dekat. Tidak mungkin bagi kita untuk memojokkannya secara langsung, jadi kita harus mendekatinya menggunakan metode ini. 3 utusan Du Zongjun, Huayan dan Ao Feng, turun dari alam atas ke alam Ni yang untuk harta. Namun, mereka belum mendapatkan apapun darinya. Jelas, mereka memiliki beberapa keluhan terhadap Qin Yu. Harta target mereka mungkin dalam kepemilikan Qin Yu. Apakah kamu tidak takut menyinggung Lan Feng? Fang Tian menyela, bahkan jika Anda berhasil mendapatkan harta dari Qin Yu, begitu Lan Feng mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Fang Tian. Ao Feng tertawa, tidak perlu khawatir, kita bisa meninggalkan Mortal Plane kapanpun kita mau. Setelah kami mendapatkan harta yang memuaskan, kami akan segera kembali ke alam keabadian, iblis dan setan, dan ke markas besar kami. Siapa yang akan takut pada Lan Feng, ketika kita berada di bawah perlindungan markas besar? Du Zongjun dan Huayan mencibir dan mengangguk konfirmasi mereka. Menurun sangat sulit, tetapi kembali jauh lebih mudah. Kedengarannya masuk akal, tetapi dengan kekuatan Qin Yu, dia mungkin berhasil menjadi yang pertama dan mendapatkan akses ke lantai harta karun tertinggi. Semua harta berharga akan pergi ke Lan Feng. Qin Yu hanya akan mendapatkan 1 atau 2 item kelas immortal kelas atas. Alasan Fang Tian. Huayan dan 2 konspirator lainnya mengerutkan keningnya. Itu masuk akal. Qin Yu akan naik sendiri, dan naik dengan gunung harta akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lan Feng kemungkinan besar hanya meninggalkan Qin Yu dengan 1 item immortal kelas atas. Ao Feng berkata dan tampak agak tertekan. Tujuan utama untuk ketiga utusan ini adalah item kelas surgawi terakhir di ruang harta karun. Memang benar item immortal kelas atas cukup bagus, tetapi tidak layak merayu begitu banyak bahaya. Ao Feng tiba-tiba menggigit gerahamnya. Brother Huayan dan Brother Du Zongjun, saya bertanya, apakah Anda memiliki Sky Aquamarine Crystals, Circular U Crystals atau Obsidian Ores? Huayan dan Du Zongjun cukup terkejut dengan perubahan topik yang mendadak. Ketiga batu kristal ini tidak terlalu langka tetapi tidak murah. Mengapa Ao Feng bertanya tentang mereka sekarang? Saudaraku Ao Feng, mengapa kamu bertanya? Huayan bertanya. Ao Feng menjelaskan, saya pikir karena rencananya adalah untuk memojokkan Qin Yu dan menggunakannya sebagai tawaran untuk memeras Lan Feng. Ao Feng menatap tajam ke semua orang. Kamu tidak bisa. Wajah Fang Tian mulai memanas. Ao Feng, bukankah Anda menyaksikan kekuatan Lan Feng bahkan ketika saya menggunakan roh naga sejati, saya masih di bawah ibu jarinya. Sekarang Anda ingin memeras Lan Feng, Anda tahu Anda hanya menyambut kematian Anda sendiri, kan? Jangan khawatir. Ao Feng berseru dengan percaya diri, Fang Tian kau hanya naga yang tinggal di pesawat mortal, ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Ketika saya tinggal di antara klan naga dari alam iblis, saya belajar teknik tersembunyi untuk membuat perangkap labirin. Dengan bahan yang cukup, saya dapat membuat labirin ini, bahkan dengan kekuatan Lan Feng, masih perlu beberapa bulan untuk menerobosnya. Labirin Huayan dan Du Zongjun ragu bagaimana ini bisa membatasi Lan Feng. Ao Feng mengangguk awalnya, labirin ini adalah semacam mantra taktis Surekil. Ini memiliki komponen labirin eksternal, mantra halucinatori internal dan laten array yang merusak. Ini semua terintegrasi dalam array ejaan super besar. Pemahaman saya tentang mantra taktis itu masih dangkal, saya hanya memiliki pemahaman menyeluruh tentang teknik labirin ini. Tapi, memang benar bahwa labirin ini akan dapat membatasi Lan Feng selama beberapa bulan. Ketika saya berpikir memiliki Brother Ao Feng adalah berkat. Dengan array mantra ini, kita dapat memeras Lan Feng dengan mudah. Dalam susunan ini bagaimana kita takut menyinggung dia jika kita bisa mengancam untuk batuk harta, maka kita akan mendapat manfaat. Tetapi, jika kita tidak berhasil, kita masih bisa kembali ke alam abadi, iblis dan setan, dan menghindari kemurkaannya. Jadi saya tidak akan rugi. Huayan mencibir jahat. Du Zongjun juga mengangguk setuju. Yah, Yu Liang dan Fang Tian, apakah kamu menerima? Tanya Ao Feng. Aku pikir tidak pantas menyinggung Lan Feng untuk hal-hal kecil ini. Anda utusan mungkin dapat kembali ke alam atas, tetapi saya harus tinggal di sini sebentar sebelum naik.
Menyinggung Lan Feng akan sangat merepotkan bagiku, aku khawatir aku tidak bisa membuat janji seperti itu. Fang Tian menjawab dengan tegas. Di permukaan, Ao Feng tersenyum dan mengangguk, tetapi dalam hatinya dia mengutuk Fang Tian. Itu hanya alasan bahkan Ao Feng bisa melihat yang jelas. Fang Tian adalah naga emas 5 cakar, begitu dia naik ke klan naga, dia akan diperlakukan seperti VIP yang berharga. Kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu seperti item kelas divin? Lagi pula, naga emas 5 cakar, lebih berharga. Yu Liang, bagaimana denganmu? Ao Feng memandang ke arah Yu Liang. Yu Liang berpikir sejenak, tuan-tuan, saya tidak akan meminta banyak. Saya hanya ingin mendapatkan item immortal kelas atas dari Qin Yu, apakah itu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ao Feng menerima permintaannya. Untuk ketiga utusan, mata mereka hanya untuk item surgawi itu. Kalau begitu mari kita pergi. Ao Feng tersenyum jahat. Kalau begitu tuan-tuan, saya akan pergi. Fang Tian berkata dengan cukup, lalu bangkit dan mengambil 2 atau 3 langkah ke bawah untuk mencapai pantai pasir di Pulau Golden Woods. Jelas, Fang Tian ingin membawa reruntuhan teleport kuno ke Pulau Ikan Salju dan kembali ke klan naga. Hua Yan, Du Zongjun dan yang lainnya mencibir dingin pada Fang Tian yang mundur. Kemudian keempat konspirator itu terbang ke arah utara, tujuan mereka hanya di satu tempat Qianlong kontinen. Di lantai 9 dari Nine Heavens Celestial Palace dan di tengah-tengah harta yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu telah menyimpan lebih dari 1000 item immortal kelas tinggi dalam satu napas. Di antara harta itu adalah, sekitar 100 potong item immortal kelas atas, dan berbagai ramuan dan pil abadi yang berharga. Dengan begitu banyak item immortal kelas tinggi atau lebih baik dan banyak binatang buas tingkat tinggi dari 10.000 binatang, akhirnya aku membawa keluar dan menggunakan kekuatan yang tangguh. Qin Yu saat ini berada di atas Cloud 9, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar dan mereka yang bersekongkol melawannya. Hanya setelah menyimpan semua harta karun di sekitarnya, Qin Yu akhirnya melihat 3 harta karun besar yang dibicarakan Kaisar Niyang. Ketiga benda suci ini ditangguhkan di udara, yang sebelumnya tidak dikenal oleh harta lainnya. Objek paling kiri memiliki bentuk yang mirip dengan pedang panjang bermata 2 yang dipegang oleh wayangnya. Objek paling kanan adalah jubah pertempuran panjang, memiliki lapisan hitam halus di permukaan luar, sementara bagian dalamnya dilapisi oleh garis tipis perak. Di antara keduanya dan di lokasi pusat adalah sebuah lukisan, kecemerlangannya jauh melebihi harta di kedua sisi. Lukisan itu memancarkan cahaya berkabut yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang di atas, menghujani lingkungan sekitar dengan cahaya bintang yang selalu berubah. 3 ini harus harta Kaisar Abadini yang dijuluki sebagai harta nyata. Qin Yu meraih ke depan dan memegang gagang pedang panjang 2 sisi. Saat tangannya menutup di sekitar gagang, sebuah suara yang akrab menggema dalam benaknya. Itu adalah Kaisar Niyang. Nama pedang ini adalah penusuk langit. Itu adalah senjata surgawi tingkat menengah. Itu memberikan tuannya kemampuan, Heaven Sundering Sword Technique, yang bisa diaktifkan dengan namanya. Kekuatannya sangat tinggi. Untuk mendapatkan kemampuan ini warisan sejati saya. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh selama waktu saya di alam abadi, iblis dan setan. Instan, Kaisar selesai, Qin Yu meneteskan setetes darah di atasnya untuk membentuk kontrak darah. Saat darah menyentuh pedang surgawi, itu diserap, dan pada saat yang sama toren mengalir ke pikiran Qin Yu. Saya tidak pernah mengira, teknik pedang-pedang Sunda abadi Kaisar Ni yang diberikan kepadanya oleh pedang surgawi ini. Tidak heran, teknik pedang langit sundering ini sangat kuat, itu tidak berasal dari alam abadi. Qin Yu menghela nafas dalam hati. Setelah menerima Sky Piercer, apakah Qin Yu mengerti bahwa Heaven Sundering Sword Technique tertanam oleh praktisi sejati pedang surgawi ini? Meski begitu, aku tidak terbiasa menggunakan pedang panjang. Pedang pendek akan lebih baik. Qin Yu diam-diam merenung dalam benaknya. Seketika, pedang sepanjang 1 meter mengecil seukuran pedang pendek 10 cm. Ukuran baru jauh seperti pedang pendek Yu Chang, dulu digunakan Qin Yu. Qin Yu menyerap Sky Piercer ke dalam tubuhnya, dan menjangkau ke Battle Robe. Jubah pertempuran ini disebut salju hitam. Itu adalah baju besi divin kelas rendah. Ketahanan tubuh immortal emas tidak buruk.
Tapi, dengan armor divine yang defensif dan Sky Piercer yang ofensif ini, hanya pada saat itulah aku berada di puncak semua eksistensi di alam abadi, iblis, dan iblis. Suara Kaisar Ni yang bergema di benak Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ia membentuk kontrak darah dengan item itu. Saat setetes darah diserap, baju besi mulai melepaskan bintik cahaya putih bersalju. Bintik-bintik bersalju, dan cahaya putih lembut berputar di sekitar baju besi seperti badai salju yang bergerak lambat. Dengan satu pikiran, cinta itu melengkapi dirinya ke tubuh Qin Yu. Qin Yu merasa sangat nyaman dengan jubah pertempuran sutra hitam ini. Gaya apapun yang dipikirkan Qin Yu, zira itu berubah menjadi. Ya, aku sudah menerima pedang surgawi dan jubah pertempuran surgawi. Objek terakhir ini adalah lukisan dewa yang hilang, yang terkenal. Qin Yu meraih di depannya, ke arah gulungan yang tergantung di udara. Hanya dari penampilannya, lukisan itu hanya tampak seperti gulungan misterius, tetapi karena Qin Yu memperoleh atlas 10.000 binatang, dia tidak berani meremehkan kekuatan dalam lukisan itu. Junior, lukisan dewa yang hilang, ini adalah harta peringkat teratas di semua alam immortal, iblis dan setan. Bahkan jika Anda memiliki 2 item kelas divine, dan jika kekuatan pribadi Anda belum mencapai tahap mistik abadi, membiarkan orang lain tahu tentang Anda hanyalah merayu kematian. Jadi saya memasang mantra pembatasan pada lukisan ini, sehingga jika Anda belum berada di Mystic Immortal Stage, Anda tidak akan diizinkan untuk membukanya. Mendengar bahwa Kaisar Ni yang telah menempatkan mantra pembatas pada lukisan itu hanya sedikit mengejutkan Qin Yu. Apa lukisan dewa yang hilang itu adalah harta peringkat teratas di semua alam abadi atas? Saat dia mendengar bahwa lukisan itu adalah harta peringkat teratas di semua alam abadi, dia masih cukup terkejut dengan pernyataan itu. Itu benar, tanpa kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, aku lebih baik tidak membiarkan siapapun tahu tentang lukisan ini yang menjadi milikku. Kalau tidak, itu pasti kematian. Masih disayangkan. Saya tidak akan tahu tentang misteri sejati yang terkandung dalam harta karun ini sampai saya mencapai tahap mistik abadi. Dengan setetes darah dan kontrak darah item itu diserap ke tubuh Qin Yu. Dan akhirnya, semua harta di lantai 9 istana 9 surga telah diambil oleh Qin Yu. Baik pedang surgawi dan pertempuran jubah tampaknya tidak memancarkan aura yang mendominasi, sebaliknya tampaknya cukup sederhana dan biasa-biasa saja. Pengamat yang lemah hanya akan melihatnya sebagai jubah dan pedang biasa, tetapi pada kenyataannya, itu adalah barang-barang kelas surgawi. Qin Yu memandang bayangan battle robe yang berubah bentuk di lantai marmer yang dipoles, merasa cukup puas dengan pakaiannya. Benda suci, mereka adalah barang yang tidak bisa disempurnakan dan dibuat di semua alam abadi, iblis dan setan. Juga para ahli dari alam ini tidak dapat membedakan sifat sebenarnya dari peralatan. Alasan pertama adalah bahwa tidak banyak orang yang melihat benda-benda surgawi yang langka ini, dan yang kedua adalah benda-benda surgawi itu memiliki penampilan yang sangat biasa. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Saraf dan ketenangannya sepenuhnya tenang sekali lagi. Matanya menyapu setiap sudut dan celah aula besar. Tidak ada yang bisa luput dari perhatiannya dan tidak ada yang tertarik padanya. Di masa lalu, Paman Lan mengatakan bahwa selama saya berhasil melewati realm Ni Yang, saya akan tahu tingkat kekuatan apa yang saya butuhkan untuk dapat melihat Leer lagi. Tapi sepertinya aku tidak bisa menemukan apapun yang ditinggalkan Paman Lan. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Barang-barang yang ditinggalkan oleh Paman Lan jauh lebih penting bagi Qin Yu, daripada 3 potong peralatan surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Ni Yang. Apa yang paling dia inginkan adalah untuk mengetahui pada tingkat latihan apa dia harus berada untuk dapat melihat Leer lagi. Xiao Yu. Suara yang dalam namun lembut bergema di seluruh lantai ke-9 istana 9 surga. Sesaat kemudian, sesosok Paman Lan muncul agak jauh di depan Qin Yu. Paman Lan. Pada pemeriksaan lebih dekat, sosok di depan Qin Yu terasa lebih realistis, tidak seperti proyeksi Kaisar Ni yang sebelumnya. Xiao Yu, ini adalah salinan tubuh asliku. Doppelganger, yang sedang menunggu kedatanganmu. Sepertinya, kamu belum mengecewakanku. Paman Lan menatap Qin Yu dengan ramah. Wajahnya seperti kakek nenek yang peduli. Qin Yu terkejut dengan kehadiran Paman Lan-nya. Doppelganger ya, setidaknya itu menjelaskan mengapa sosok Paman Lan ini terasa begitu nyata. Paman Lan,
Tolong beritahu saya kapan saya bisa melihat Lear lagi, kata Qin Yu buru-buru. Dia sangat ingin tahu tentang ini. Paman Lan berjalan ke arah Qin Yu, dengan lembut membelai kepalanya dengan sikap kebapaan. Lalu dia menggelengkan kepalanya, jangan terlalu terburu-buru, kamu harus bertahan. Oke, kali ini, ketika Lear kembali, ayah kerajaannya pernah mencoba memaksanya untuk menikah dengan orang lain. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jantung Qin Yu berdebar kencang, dia tidak bisa menenangkan dirinya lagi. Jangan khawatir, Lear bersikeras dalam keputusannya untuk menentang perintah ayahnya, ditambah aku membantunya juga. Itu telah menenangkan ayah kerajaannya untuk menahan perintahnya untuk saat ini. Tapi, Lear tidak berani memberitahu ayahnya tentang perselingkuhannya dengan Anda, Qin Yu. Saya memperkirakan bahwa jika Lear memberitahu ayah kerajaannya tentang Anda, ayahnya pasti akan datang untuk membunuh Anda. Paman Lan menatap Qin Yu dengan sedikit ironi. Qin Yu telah terhubung dan mengepalkan tangannya, hatinya berdenyut karena keengganan. Paman Lan, tolong katakan padaku pada tingkat apa saya harus berada untuk memenuhi syarat untuk melihat Lear, memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Qin Yu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Paman Lan, matanya cerah. Dalam refleksi mereka itu menunjukkan seorang pemuda yang sangat gigih, mata jujurnya bersinar dari kekuatan batin. Mereka benar-benar jelas, sangat murni sebagai keinginan dan tekadnya. Kedua sahabat itu saling memandang untuk apa yang tampak seperti selamanya. Akhirnya, Paman Lan melepaskan lengannya dari belakang, dan mengangkat setinggi dada. Dengan flip tangan, sebuah kolom hijau kecil muncul di tengah telapak tangannya. Paman Lan ini. Qin Yu, sekali lagi, bingung dengan objek ini. Paman Lan dengan sabar menjelaskan ini adalah, sektor Jianglan itu adalah item surgawi khusus yang saya sempurnakan. Cara menggunakannya akan tergantung pada wawasan dan pengetahuan yang Anda dapatkan dari itu dan di tempat lain. Saya harus memberitahu Anda, hanya ketika Anda sepenuhnya dapat menggunakan sektor Jianglan ini, barulah Anda dapat melihat Lear. Tapi, ingat Anda akan, hanya bisa melihat Lear. Kolom hijau kecil itu melayang di udara, dari telapak tangan Paman Lan yang terbalik ke ruang di depan Qin Yu. Hanya ketika Anda dapat sepenuhnya menggunakan sektor Jianglan, hanya pada saat itu, Anda akan dapat melihat Lear. Frasa itu bergema berulang kali dalam pikiran Qin Yu. Qin Yu hampir tidak bisa menekan kegembiraannya yang meningkat. Dengan tangan terulur, ia menerima sektor Jianglan hijau kecil itu. Dia masih pusing karena dia memegang harta nyata ini dengan tangan gemetar di dadanya, seolah-olah itu adalah satu-satunya nyawa. Oke, terima kasih.